Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat LIPI, selamat datang di podcast kedua LIPI Press. Bersama saya, Sarwendah Puspita Dewi, kita akan mengupas salah satu terbitan LIPI Press berjudul Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia. Sahabat LIPI tentu bertanya-tanya, dari sekian banyak terbitan LIPI Press, mengapa buku bertema perempuan tersebut yang dipilih? Ini karena bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Dan LIPI Press sangat mengapresiasi peran dan kiprah perempuan di bidang yang ditekuni. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang pakar di bidang gender dari Pusat Penelitian Politik LIPI sekaligus penulis buku Perempuan Kepala Daerah yang akan menjadi bahasan pada podcast kali ini, Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, atau yang akrab disapa Ibu Nia. Selamat datang Ibu Nia. Halo, selamat bertemu Mbak Wenda. Terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di podcast LIPI Press. Iya, sama-sama Mbak. Alhamdulillah. Baik Ibu. Berkenaan dengan episode podcast LIPI Press kali ini, kami telah menerima beberapa pertanyaan dari sahabat LIPI. Yang pertama, mohon dapat Ibu sampaikan kepada kita semua, apa motivasi yang melatar belakangi Ibu dan tim untuk menulis buku ini? Baik, terima kasih. Jadi, motivasi yang melatar belakangi buku ini sebelumnya perlu dijelaskan, buku ini sebetulnya bagian dari 5 tahun kajian penelitian kami mengenai perempuan kepala daerah di Indonesia yang sudah dilakukan tim gender dan politik LIPI sejak tahun 2015 sampai 2019. Nah, buku yang ini adalah buku yang kami lakukan di tahun keempat tahun 2018. Jadi kami ingin menganalisis karena secara teori itu kan ada ekspektasi yang melekat pada politisi perempuan gitu, bahwa pemimpin perempuan itu diharapkan mampu mewakili atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam tataran global itu saat ini di abad 21 itu masih ada tantangan yang namanya kemiskinan berwajah perempuan atau feminization of poverty. Itu dicatat oleh UN Women dalam studinya tahun 2000 misalnya. Nah, di dalam kondisi kemiskinan global seperti ini dan adanya ekspektasi terhadap perempuan sebagai pemimpin, kami ingin menganalisis gitu Mbak, motivasinya bagaimana sih konsep pemikiran, mungkin kebijakan yang dimiliki oleh perempuan kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan persoalan perempuan di daerahnya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu untuk gambaran lengkap mengenai buku yang Ibu dan tulis ini bagaimana Bu? Tentang perempuan kepala daerah. Nah, ini. Mungkin secara singkat, jadi buku ini kami lakukan penelitian di 2 lokasi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Itu dipimpin oleh Ibu Hajah Indah Damayanti Putri dan satu lagi di Kabupaten Nunukan. Nah, 2 daerah ini kan istilahnya daerah perbatasan, Nunukan itu daerah perbatasan, kemudian Bima itu termasuk daerah tertinggal di Indonesia Timur. Nah, dari analisis kami menemukan bahwa pentingnya modal sosial, politik, dan kapabilitas perempuan kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan perempuan di daerahnya. Jadi dibutuhkan ada modal sosial, modal politik, dan kapabilitas dari perempuan itu untuk bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil dan juga dengan menggerakkan birokrasinya untuk bisa mengarahkan program-programnya ke arah penanggulangan kemiskinan dan perempuan. Kemudian yang kedua, karena memang di 2 daerah ini gambaran aktivitas organisasi masyarakat sipilnya yang bersinergi dengan perempuan kepala daerah berbeda. Kalau yang di Bima itu dia lebih aktif, jadi kepala daerahnya juga lebih aktif juga bersinergi dengan mereka untuk sama-sama merumuskan konsep penanggulangan kemiskinan. Nah, yang kedua, kami menemukan bahwa program penanggulangan kemiskinan di daerah itu sebagian besar masih menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic need approach. Padahal kalau
kita lihat dengan perspektif gender itu yang paling tepat itu adalah pendekatan kapabilitas. Jadi bagaimana program-program penanggulangan kemiskinan itu nantinya tidak hanya membuat orang hidup istilahnya ya dalam kondisi tertentu bisa menjalankan kehidupan normal, tetapi juga memberdayakan mereka, bisa berpartisipasi, diposisikan sebagai subjek yang juga harus berkembang di dalam rumah tangga maupun di luar gitu. Ini khususnya karena kami kan menyoroti perempuan gitu. Saya kira begitu, Pak. Nah, masuk ke masih berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi mengenai penanggulangan kemiskinan berperspektif gender. Bisa mohon dijelaskan Ibu, maksud atau definisi penanggulangan kemiskinan berperspektif gender itu seperti apa? Kami merumuskan sendiri ya. Jadi kalau memang ketika pendekatan penanggulangan kemiskinan itu kan dia basic need approach, kemudian capability approach sama multidimensional approach. Nah, kalau dalam penelitian ini kami merumuskan sendiri penanggulangan kemiskinan berperspektif gender adalah upaya menyeluruh berupa prakarsa atau konsep yang berasal dari kepala daerah perempuan terkait untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan perempuan di daerahnya secara terintegritas dan menyasar perempuan. Jadi kami itu ingin melihat ya dalam penelitian kami itu apakah ada pemikiran, ada konsep yang dimiliki oleh perempuan kepala daerah untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan perempuan di daerahnya yang terintegritas. Jadi mulai dari visi kemudian diterjemahkan dalam kebijakan program di daerahnya gitu. Nah, dalam hal ini kami dibantu dengan visual-analisis pendekatan kapabilitas berperspektif gender gitu. Jadi di lapangan kami ingin melihat pendekatan yang dipakai itu apa gitu. Apakah baru sampai ke basic need approach, apa sudah sampai ke kapabilitas approach dengan perspektif gender. Jadi kira-kira itu Mbak. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Berarti dapat disimpulkan atau ditemukan dari data yang Ibu temukan di lapangan itu menunjukkan bahwa penanggulangan persoalan kemiskinan itu lebih efektif jika melibatkan perspektif gender gitu ya Bu? Ya, jadi kayak kami berusaha untuk istilahnya kami menemukan ya, jadi ketika ke lapangan kami ada asumsi, terus sampai di lapangan ada data-data yang kami olah, temuan-temuan, dan sampai pada salah satu temuannya itu bahwa pendekatan kapabilitas saja itu tidak cukup sih, karena kalau pendekatan kapabilitas saja kan dia menyasar pemberdayaan. Tapi kalau dengan perspektif gender itu lebih dalam lagi, pemberdayaan kayak apa gitu. Nah, dengan perspektif gender itu kita melihat relasi gendernya, kemungkinan ketidakadilan gender, kemungkinan time poverty. Time poverty itu waktu yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan pekerjaan produktif dan reproduktif ya di dalam keluarga, karena itu istilahnya berkontribusi pada ada tidaknya akses dan partisipasi kontrol mereka terhadap program-program kemiskinan gitu. Jadi pendekatan kapabilitas terus harus dibarengi dengan perspektif gender kayak gitu. Masih berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi, jadi seberapa penting Bu sebetulnya keterlibatan dinamika perspektif gender dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di Indonesia? Ini penting banget, dan memang kalau secara akademik itu sudah ada ya sekolah akademia gitu yang mengatakan perspektif gender ini penting menanggulangi kemiskinan, karena seperti misalnya Razavi gitu. Razavi dia mengatakan perspektif gender ini mampu memperlihatkan secara seksama ya proses yang beragam menuju kemiskinan sehingga dapat memperkaya analisis. Nah, kalau dalam penelitian kami gender sensitive approach in poverty atau pentingnya sensitivitas gender dalam menanggulangi kemiskinan ini ditunjukkan dengan atau kami percaya bahwa kemiskinan itu tidak hanya dilihat dari dimensi rumah tangga saja berupa pendapatan minimum di dalam unit rumah tangga, tapi juga melihat dinamika di dalam rumah tangga atau intra-household dynamic sehingga mengungkapkan pola relasi gendernya tadi tuh Mbak, perempuan dan laki-laki, suami istri, sehingga ada kemungkinan bisa melihat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari program penanggulangan kemiskinan itu, siapa yang bisa paling memanfaatkan. Harapannya sih perempuan juga bisa ya Mbak ya, jadi istilahnya jangan sampai program-program penanggulangan kemiskinan itu menyasar hanya
unit keluarga, padahal di dalam keluarga sendiri mungkin ada relasi gender yang ada persoalan gitu loh. Nah, kita tuh harus dengan perspektif gender itu nanti membuka wawasan bahwa ternyata ada yang harus didalami loh dalam intra-household dynamic itu, bagaimana mungkin relasi gendernya diperbaiki sehingga misalnya laki-laki juga mau berkontribusi membantu mengurus rumah tangga, membantu mengurus anak-anaknya, sehingga tidak semua beban pada perempuan, sehingga misalnya perempuan tidak bisa ikut program-program penanggulangan kemiskinan saking sibuknya di dalam rumah. Misalnya gitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Bisa itu ya, berarti tetap ada keterlibatan Betul. dari pihak laki-laki ya untuk menanggulangi. Iya, betul sekali Mbak. Betul sekali dari beberapa kali FGD kami di lapangan dan juga dengan dengan Kementerian Sosial ya, itu memang sudah ada rencana ke depan untuk semacam membuat istilahnya ya, training basis on family gitu, supaya ada kesadaran untuk saling berbagi beban ya, jadi kayak saling komplementari gitu, berbagi beban sehingga tidak semuanya ke perempuan. Kalau bagi kita perempuan kelas menengah mungkin nggak ada persoalan ya, ada pembantu dan sebagainya, tapi kalau kami riset sampai ke luar daerah itu yang mohon maaf perempuan yang dalam garis kemiskinan itu hampir semuanya mereka yang melakukan semuanya, masak, mencuci, sampai kadang-kadang ya mungkin waktunya habis gitu. Mereka tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak punya waktu untuk ikut training, ikut apa. Nah kayak gitu pentingnya. Jadi program penanggulangan kemiskinan itu harus dibarengi juga dengan kesadaran gender kedua belah pihak di dalam keluarga. Seperti itu sih. Ini kami temukan di lapangan. Iya Bu. Lalu ini Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini, melihat dari buku yang Ibu tulis itu kan lebih menitik beratkan kepada peran atau sifat seorang perempuan kepala daerah. Nah, mungkinkah aksi penanggulangan kemiskinan berperspektif gender itu bisa dijalankan oleh bisa Mbak, bisa. Jadi kalau dalam teori politik itu, kalau teori keterwakilan atau studi representasi, yaitu ada dua. Yang satu representasi deskriptif. Ini artinya diperlukan perempuan dalam jumlah tertentu ya. Kalau dalam teori politik itu 30% perempuan di parlemen. Ya secara numerik itu dibutuhkan supaya ada perubahan kebijakan yang lebih pro perempuan. Jadi secara numerik itulah kita lihat representasi deskriptif. Nah, yang satu lagi adalah representasi substantif. Jadi kalau representasi substantif lebih advance dibanding yang deskriptif. Representasi substantif itu perempuan atau laki-laki itu diharapkan memiliki perspektif gender, sensitivitas gender, dan responsivitas gender. Jadi setelah sensitif dia terjemahkan dalam responsif gender, kebijakan yang responsif gender gitu. Nah, ini bisa ditemukan baik pada laki-laki maupun perempuan Mbak yang representasi substantif ini. Jadi bisa jadi laki-laki kepala daerah juga punya sensitivitas gender, punya kesadaran mengenai pentingnya penanggulangan kemiskinan dengan perspektif gender, itu bisa banget. Kan banyak juga perempuan yang malah tidak memiliki kesadaran gender juga ada dan banyak gitu loh. Jadi kalau yang namanya representasi substantif ini bisa terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Yang penting dia punya sensitivitas gender dan mau melakukan berbagai kebijakan yang memang istilahnya mengadvokasi pihak yang termarginalkan, dalam hal ini adalah perempuan. Kalau yang tadi itu deskriptif itu diharapkan hanya pada numerik ya, jumlah tertentu perempuan, sehingga diharapkan bisa mengubah kebijakan yang pro perempuan. Jadi kayak simbolik gitu. Bisa banget Mbak. Kalau dari Ibu dan tim itu kan mengambil sampelnya hanya di 2 lokasi, yaitu di Bima dan Nunukan. Bisa mau dijelaskan Ibu untuk selanjutnya mengapa 2 wilayah itu yang dipilih? Baik Mbak, jadi menarik ini. Jadi dari penelusuran kami terhadap daftar perempuan kepala daerah yang memenangkan pilkada langsung tahun 2015 itu, kami melihat ada 2 pemimpin perempuan yang terpilih di daerah yang menurut kami potensial ada persoalan kemiskinan gitu ya. Yang pertama adalah Bupati Nunukan, Ibu Asmin Laura Hafid ya, terpilih tahun 2016.
Bupati Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, satu lagi Bupati Indah Damayanti Putri, Bupati Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi basisnya itu adalah kita mengumpulkan data dulu, kemudian dari data itu kita ambil perempuan kepala daerah yang memang terpilih di daerah yang tertinggal, mohon maaf ya, atau yang kira-kira potensi ada persoalan kemiskinannya. Ternyata ada 2 ini Mbak dari daftar itu. Nah ternyata setelah kami cross check memang Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bima ini masuk dalam daftar 122 kabupaten daerah tertinggal tahun 2015 dan 2019. Jadi memang bagus untuk melihat kan bagaimana ketika para perempuan kepala daerah ini menjabat, apa yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan kayak gitu. Oh ya baik. Jadi ini 2 daerah ini dianggap atau dinilai cukup mewakili sih ya dari hasil temuan kalau yang dilakukan oleh istilahnya mewakili ekspektasi mungkin gimana ya, kadang memang penelitian itu kan ada aspek ideal, ada aspek realitas ya. Jadi kalau secara pemilihan lokasi memang tadi ada dasar akademiknya ya, kita pilih dari daftar yang mana perempuan kepala daerah yang terpilih di daerah tertinggal, ternyata di 2 itu. Setelah di lapangan memang kadang-kadang tidak semua yang ada di dalam kepala peneliti itu terjadi gitu loh. Terjadi kadang-kadang ada perempuan kepala daerah yang sudah memiliki perspektif gender, ada yang belum. Itu ada yang sudah paham bahwa sebetulnya mereka itu punya tugas yang berat juga gitu untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dikaitkan dengan perempuan. Jadi ternyata tidak semuanya punya perspektif istilahnya atau kesadaran bahwa persoalan kemiskinan itu lengket dengan perempuan dan pentingnya peran para perempuan kepala daerah ini gitu loh Mbak. Jadi itu sih temuan menariknya gitu. Yaitu sebagai peneliti kita harus ke lapangan, tahu beneran data di lapangan dan tampilkan apa adanya kayak gitu. Oh iya. Lalu ini Bu, untuk contoh temuan atau fakta real dari lapangan tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut seperti apa? Nah kalau ini mungkin kami ambil contoh yang di Bima ya, yang di Kabupaten Bima itu yang dipimpin oleh Ibu Haja Indah Damayanti Putri dari tahun 2016 itu, memang kami lihat beliau ini memiliki modal sosial dan modal politik yang kuat karena beliau sebelumnya kan sudah menjadi istri bupati di daerah itu 2 periode gitu. Jadi beliau itu sudah biasa berinteraksi dengan perempuan bahkan sampai ke pelosok desa gitu. Dan ketika kami mencoba observasi, beliau sebetulnya memiliki wawasan mengenai persoalan yang dihadapi perempuan dan kemiskinan karena NTB khususnya di Bima ini kan salah satu kantong tenaga kerja wanita Mbak. Banyak yang dikirim ke luar negeri karena memang kondisi yang gersang, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi beliau juga paham mengenai persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, visi misinya ada sih, beliau ingin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Gitu ya. Nah, setelah kami lakukan penelitian di lapangan, ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh birokrasi di bawah kepemimpinannya. Misalnya aplikasi Simawar. Itu ada di Play Store. Aplikasi Simawar ini dibuat tahun 2018 itu untuk mempercepat pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan ini salah satu inovasi yang menurut kami menarik ya di lapangan. Nah kalau yang terkait dengan pencegahan stunting kan terkait kemiskinan juga ya, itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bima juga sudah berhasil mengurangi jumlah balita kurang gizi. Sejak tahun 2014 ini, bahkan sejak sebelum Bupati Indah gitu. Dan salah satu prestasi mereka itu kemampuan untuk mengurangi stunting. Kemudian kami juga menemukan adanya MOU antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dengan Kabupaten Bima gitu. Jadi sudah ada upaya-upaya ke sana. Tapi memang kalau yang secara spesifik dikaitkan dengan perempuan itu belum menjurus gitu ya, belum kayak menjurus ke sana gitu belum. Mungkin ya seperti yang saya bilang terus sebelum ke situ ya. Nah, itu kami juga menemukan pendekatan kapabilitas sudah mulai dipakai meskipun pendekatan kebutuhan dasar yang masih sebagian besar dipakai gitu.
Jadi memang justru dengan adanya penelitian ini Mbak ya, ada manfaat ya menurut saya yang membuat para perempuan kepala daerah itu jadi istilahnya wawasannya mungkin berkembang bahwa dunia akademik dan masyarakat luas itu punya ekspektasi yang lebih kepada mereka, bahwa sebagai perempuan kepala daerah itu juga harus melihat persoalan kemiskinan dan perempuan gitu, jangan persoalan kemiskinan saja gitu loh, karena itu sebetulnya di dalam cycle kemiskinannya itu perempuan tuh termasuk salah satu yang paling rentan gitu. Nah, jadi ini semacam refleksi dari lapangan. Jadi itulah pentingnya penelitian yang berperspektif gender juga. Ternyata di lapangan dengan kami wawancara itu makin banyak wawasan terbuka, stakeholder kami juga makin paham mengenai ekspektasi ini, dan mudah-mudahan ada manfaat. Saya yakin bermanfaat lah, meski mungkin temuannya kan tidak 100% selalu bagus ya. Tapi itu sudah ada delivering impact-nya ke stakeholder dan ke masyarakat sekitar. Kira-kira begitu. Ya, sepakat Ibu. Selanjutnya setelah Ibu dan tim merampungkan menulis buku ini, adakah pesan khusus dari Ibu untuk wanita Indonesia yang memiliki peran sebagai kepala daerah di wilayah Indonesia lainnya dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di daerah yang dipimpin, apalagi dikaitkan dengan kondisi COVID-19 saat ini? Sangat penting. Jadi bagaimanapun juga kan COVID ini sudah banyak riset yang mengatakan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, dan di dalam jumlah penduduk miskin itu kondisi perempuan semakin banyak juga gitu yang rentan terhadap kemiskinan. Banyak riset dari PBB, banyak riset dari di Indonesia ada Komnas Perempuan, juga dari PK atau Ornop ya, organisasi masyarakat sipil, salah satu yayasan yang berkonsentrasi pada perempuan kepala keluarga. Itu datanya mengatakan kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga itu semakin terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada Juni 2020 memperlihatkan dampak pandemi ini sangat buruk pada perempuan ya. Nah, jadi menurut saya beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh para perempuan kepala daerah ini. Pertama, mempertimbangkan dampak COVID ini pada naiknya jumlah kemiskinan di daerahnya yang kemungkinan juga berdampak buruk bagi perempuan. Ini menambah kompleksitas kemiskinan lah intinya, dan itu harus dipertimbangkan dalam kebijakan mereka. Yang kedua, harus bisa mengumpulkan data penduduk miskin yang dikepalai perempuan kepala keluarga. Jadi female headed household itu sangat rentan menjadi kantung kemiskinan, dan dari hasil data-data tadi yang sudah dikemukakan termasuk data dari UN Women itu female headed household atau perempuan kepala rumah tangga itu makin bertambah jumlahnya, dan di situ kantung-kantung kemiskinan berada. Jadi mungkin ini menjadi salah satu perhatian ya bagi perempuan kepala daerah untuk melihat yang ini. Dan kalau kita baca sosial media, berita itu banyak ya kisah-kisah yang menyedihkan gitu, para perempuan kepala rumah tangga harus berusaha survive di tengah kondisi saat ini. Yang ketiga, membuat berbagai program ekonomi kreatif, mungkin ya bantuan-bantuan modal, pelatihan yang memfasilitasi para perempuan itu untuk dapat bekerja di sektor informal, karena bagaimanapun juga sektor informal ini yang sekarang banyak terdampak, banyak yang di PHK dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu tetap sesuai dengan temuan penelitian kami, menggunakan pendekatan kapabilitas ya, yang dibarengi dengan perspektif gender, karena itu lebih bersifat partisipatif dan pemberdayaan tanpa mengurangi pentingnya pendekatan kebutuhan dasar. Kira-kira itu Mbak ya, mudah-mudahan bisa merangkum hal-hal yang penting saat ini. Iya Ibu, ini sangat menarik sekali. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, saya dapat merangkum bahwa sebetulnya penanggulangan persoalan kemiskinan ini tidak bisa hanya mengandalkan seorang kepala daerah semata, tapi juga perlu kinerja, kerjasama, dan juga integritas semua pihak untuk menanggulangi persoalan kemiskinan ini. Dan semoga ke depan juga setiap kepala daerah semakin menyadari bahwa proses
penanggulangan kemiskinan itu perlu juga memperhatikan perspektif gender tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa dan mencerahkan sekali. Terima kasih banyak Mbak Wenda ya. Terima kasih juga atas sharing session yang telah Ibu sampaikan. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi kepala daerah dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. Baik sahabat LIPI, demikian podcast LIPI Press kali ini. Sampai jumpa di episode podcast dengan tema menarik lainnya. Bye-bye.